Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sore 10, hari ini tanggal 23 Juli 2023, tepat di hari anak. Saya berada di kebun hidroponik di Kelurahan Banjar. Nah, saya bersama sang pemilik kebun yang membuat kebun hidroponiknya ini secara otodidak. Dengan Bang siapa ini? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Udil Absar. Saya memulai berkebun ini sebenarnya dari hal yang kecil, yaitu styrofoam makanan. Berhubung ya jadi hobi, ya kan? Dan mulai mulai belajar karena styrofoam makanan itu kan pastinya kan dengan jangka pendek. Akhirnya saya memutuskan paralon dulu 4 biji. Berhubung ternyata kawan-kawan banyak yang suka dengan sayuran hidroponik, mungkin karena contohnya seperti ini. Loh, ini selada air ya. Wah, seperti ini. Dan ini katanya hasilnya belum terlalu baik. Belum terlalu baik saja, sudah seperti ini, sudah bikin kita gemes ini. Apalagi kalau dengan suburnya. Nah, ini belajar hidroponik ini dari mana? Terus terang, pertama pastinya kan saat ini channel kan YouTube. Ya kita cari referensi lah ya, dari teman-teman di YouTube lainnya. Berhubung namun bertani ini ternyata bukan hanya bisa melihat, tapi kita harus action juga. Harus mempraktekkan. Jadi jujur saya banyak gagal juga, sampai sekarang masih belajar juga. Sekarang udah berapa tahun sih kegiatan ini, pertanian hidroponik ini? Ini kita udah mau masuk ke tahun keempat. Tahun keempat. Alhamdulillah. Ternyata dari hal-hal yang sederhana ini, yang awalnya saya hanya hobi, 4 paralon, alhamdulillah saat ini berapa jumlah paralonnya? Hampir 450, Pak. 450 paralon. Itu khusus pembesaran saja. Khusus pembesaran. Nah, dia nanti kan ada yang tahapan di sini ini. Ada pembibitan, ada peremajaan, plus pembesaran, Pak. Jadi kalau untuk pembesaran kita hampir 450 paralon. Nah, 450 paralon ini kalau berapa titik? Artinya berapa bibit yang bisa ditanam? Kalau untuk hitungan kurang lebih mengejar di angka 7.000 sampai 8.000. 7.000 sampai 8.000. Dan itu berjenjang, bertingkat. Berarti setiap hari bisa panen? Alhamdulillah kalau normal sebenarnya, Pak, bisa panen. Kalau yang normal bagus, karena kita kan terus terang kalau hidro itu mau jual kualitas minimal nih. Iya betul. Itu sih. Berarti hampir setiap hari bisa panen? Alhamdulillah saat ini kita bisa panen sih. Bisa panen. Namun terakhir 3 bulan terakhir kemarin memang kita gagal panen terus karena kualitas yang biasa kita jual itu tidak kita dapatkan. Sehingga kita mengurungkan niat untuk melakukan karena nanti menurunkan kualitas. Nah, di Ketapang sendiri mungkin selain katakanlah Hypermart barangkali yang menjadi pasar utama barangkali ya, cukup besarkah minat masyarakat Ketapang untuk mengkonsumsi selada hidroponik ini? Sebetulnya kalau kita tarik dari populasi, itu masih sedikit sih, Pak. Kalau dari populasi masyarakat yang ada, karena jujur saya pertama kali pun bertani secara hidroponik, itu kan saya nanam-nanam yang lain juga seperti sawi keriting, caisim, pakcoy dan lain sebagainya. Kangkung itu juga kali. Selipkan seladanya. Makanya alhamdulillah, mungkin kalau petani-petani hidroponik yang baru yang saat ini, itu mereka tidak perlu promo lagi. Sedangkan saya awal mulanya saya berhidroponik, kalau untuk khususnya selada itu saya promokan. Bahkan maaf, orang yang saya kasih itu ndak mau dia makan. Cuman oleh karena alhamdulillah. Alasan awalnya mereka menolak hidroponik ini apa? Pertama bukan hidronya, Pak, tapi seladanya. Karena asing bagi mereka. Benar-benar buat orang Ketapang memang ini tumbuhan luar. Berhubung alhamdulillah, mungkin yang saya dapatkan dari, karena saya mantan perbankan juga, jadi
effort yang kita dapatkan berhubung semakin banyak orang yang posting, Iya. yang kita kasih kan, ada yang boleh dibilang dengan status tuh bahasanya tuh, maaf saya hanya beli sawi keriting, beli pakcoy, tapi dikasih tanaman ini saya tidak paham makannya seperti apa. Akhirnya ada orang lain yang mengerti dengan tanaman ini, sehingga mereka buat salad namanya itu, Pak. Oh iya, betul. Selada ini sebenarnya lebih pada makanan Korea dan Jepang dan salad ya. Nah, ini tantangan pengembangan hidroponik terutama selada ini seperti apa sih? Jujur Pak, saya katakan kalau khususnya kita Kalimantan, Penapang lah, itu kan hanya 2 musim hitungannya. Sebenarnya Indonesia juga, kan? Tapi musim terberat nih kalau Kalimantan itu, kalau khusus selada di musim penghujan itu terjadi mata kodok Pak, seperti ini. Ini kan berapa hujan berapa hari ini? Iya. Nah, ini namanya mata kodok. Saat ini kita alhamdulillah masih menggunakan hal-hal organik seperti kita pemakaian biosaka, Pak. Ya kan? Dan kalau panas itu busuk akar, Pak. Jadi tanaman tersebut tuh tidak bisa berkembang. Bisa berkembang dengan jadi cukup punya tantangan yang tinggi ya. Jadi karena jujur aslinya tanaman ini berada di daerah Eropa. Kalau Asia pun misalnya kayak Jepang, Korea yang mempunyai 4 musim, Pak. Iya, dan cenderung musim dingin kali ya. Tapi kalau kita sebenarnya lebih bisa konsisten itu di musim penghujan Pak, kalau untuk selada. Oke. Bang, bagi generasi muda yang tertarik untuk ini, kuncinya untuk menjadi petani hidroponik itu apa sih? Pertama harus selalu berinovasi, belajar. Berinovasi dalam artian apa nih? Berinovasi karena gini, kita tidak bisa mencontek daerah lain atau studi banding lah, Pak. Iya, betul. Banding ke daerah lain. Sementara situasi dan kondisi lapangan kita itu berbeda, Pak. Kita studi banding atau lihat YouTube-nya di daerah Jawa Barat, Sukabumi ya. Atau kalau daerah Jawa Timur, ya Malang. Iya, betul. Daerah dingin. Iya, betul. Nah, jadi mereka posting dengan kualitas yang baik. Iya. Sementara kita tujuan dengan mendapatkan itu, sementara di daerah kita memang berbeda. Makanya saya katakan petani itu relatif harus sesuaikan kondisi, Pak. Makanya kalau orang tua dulu, seingat saya, itu mereka mempunyai ada nama itu almanak, atau seharusnya dengan bulan panas, musim panas, mereka nanam apa sih? Iya, betul. Tapi karena hidro tantangannya adalah ke ikut penjualan, sedangkan penjualan kita ini kan bersaing juga dengan konvensional. Sedangkan konvensional kalau untuk di selada memang agak kurang baik. Iya, bahkan tidak ada menurut saya. Tidak ada. Akhirnya kita ngejar di selada. Faktor penjualannya. Satu hari bisa menjual berapa kalau jumlahnya kilo atau apa? Atau rumpun yang dicabut? Oh iya. Kalau sebenarnya normal itu biasanya di paling rendah itu di angka 7 kilo. Biasanya. Per kilo berapa? Per kilo saat ini 35. 35, lumayan Bang. Lumayan juga ya. Alhamdulillah ya. Oke Bang, terima kasih. Semoga bincang-bincang kita ini dapat menjadi inspirasi terutama bagi anak-anak muda Ketapang untuk mencintai dunia pertanian. Amin. Dan seperti yang sudah dilakukan, ternyata Ketapang juga bisa melalui bahkan dengan lahan yang sebenarnya untuk lahan pertanian ini cukup kecil ya, dan sebenarnya tidak memerlukan lahan yang besar. Iya sih. Iya. Oke. Dari Kampung Banjar, Yasmin Umar melaporkan untuk Sorot 10. Nah ini kebun-kebunnya ini.